Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tugas 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Prihatiningsih SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 2 Cengkuang, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, dengan fasilitator Ibu Prima Danu Astri Susanti SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Muhaimin SPD. Tujuan pembelajaran khusus dari demonstrasi kontekstual modul 1.3 ini adalah: yang pertama, CGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, CGP berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Paradigma inquiry apresiatif atau disingkat IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Tahapan bagja dalam inquiry apresiatif itu sendiri terdiri atas 5 tahapan. Yang pertama yaitu B, buat pertanyaan utama. Yang kedua adalah A, yaitu ambil pelajaran. Yang ketiga adalah G, gali mimpi. Yang keempat adalah J, jabarkan rencana. Dan yang terakhir A, atur eksekusi. Dari pendekatan inquiry apresiatif ini, maka sesuai dengan potensi yang saya miliki, saya menggagas visi guru penggerak, yaitu terwujudnya insan yang berbudaya, mandiri, kolaboratif, kreatif, dan bernalar kritis dilandasi IMTAK dan IPTEK. Dan berikut ini adalah penjelasan komponen visi. Yang pertama adalah berbudaya. Berbudaya ini dimaksudkan sebagai bentuk profil pelajar Pancasila berkebinekaan global. Yang kedua, kolaboratif. Kolaboratif di sini menggambarkan profil pelajar Pancasila gotong royong. Yang ketiga, mandiri. Menggambarkan profil pelajar Pancasila mandiri. Kreatif dan bernalar kritis menggambarkan profil pelajar Pancasila kreatif dan bernalar kritis, dengan landasan IMTAK dan IPTEK. IMTAK itu sendiri adalah iman dan takwa sebagai landasan yang diharapkan dapat tertanam pada setiap kegiatan di sekolah guna tercapainya profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selain itu, IPTEK di sini adalah landasan yang diharapkan dapat dimiliki sebagai bentuk perkembangan zaman dan senantiasa menjadi insan yang kreatif dan inovatif sebagaimana profil pelajar Pancasila, kreatif dan bernalar kritis. Gambaran mental prakarsa perubahan atau ATAP dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, A atau aset. Peserta didik yang memiliki rasa ingin tahu dan rasa semangat yang tinggi dalam belajar menjadi aset atau kekuatan yang saya miliki di sekolah. Kemudian, tantangan mengarahkan kebiasaan peserta didik yang asal-asalan dalam mengerjakan tugas atau gegabah dalam menyelesaikan masalah menjadi tantangan atau rintangan ketika saya ingin menggapai visi yang saya canangkan. Kemudian A, aksi. Membiasakan peserta didik untuk senantiasa berpendapat atau berargumen. Dan yang terakhir P atau pembelajaran. Diharapkan anak paham mengapa mereka perlu berpikir kritis dan secara mendalam untuk memecahkan sebuah masalah.
Sehingga dari penjabaran atap tadi dibuatlah prakarsa perubahan diri, yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Berikut akan dijabarkan tahapan Bagja. Yang pertama, B. Buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik? Dan tindakan atau penyelidikannya adalah bertukar pikiran dengan rekan sejawat perihal pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Guru melakukan studi literatur tentang proses berpikir kritis. Dan yang terakhir, guru menciptakan ruangan dan suasana kelas yang interaktif. Selanjutnya, tahapan A atau ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik? Yang kedua, aktivitas apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik? Dan yang ketiga, keterampilan apa yang harus dikuasai untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik? Kemudian tindakan atau penyelidikan yang dilakukan adalah, yang pertama, adanya kolaborasi antar siswa untuk memecahkan sebuah permasalahan. Yang kedua, adanya partisipasi aktif peserta didik yang bertanya dan menjawab pertanyaan tanpa ragu didukung oleh referensi yang mereka miliki. Yang ketiga, melakukan observasi terkait kemampuan peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis di kelas. Dan yang keempat, mengembangkan kebiasaan peserta didik untuk dapat mengenali, menilai, dan menyusun argumen. Tahapan yang ketiga adalah G atau gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika keterampilan berpikir kritis telah tercapai? Tindakan atau penyelidikannya adalah, yang pertama, peserta didik menjadi insan yang dapat memecahkan permasalahan dengan proses berpikir yang matang dan menyajikan argumen yang dibangun dengan baik. Kemudian yang kedua, terbentuk kebiasaan untuk membaca literatur yang dapat menambah informasi melalui berbagai sumber bacaan yang terpercaya. Kemudian tahapan yang keempat yaitu J atau jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, yang pertama, apa langkah paling sederhana atau paling pertama yang dapat dilakukan dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis? Yang kedua, apa langkah terobosan atau inovasi dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik? Dan yang ketiga, bagaimana mengukur peningkatan berpikir kritis pada peserta didik? Sedangkan tindakan atau penyelidikannya adalah, yang pertama, membiasakan literasi di awal pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran dengan model Problem Based Learning atau PBL. Yang ketiga, melaksanakan diskusi kelompok atau brainstorming. Yang keempat, melaksanakan kegiatan observasi. Yang kelima, mengadakan debat antar siswa di kelas. Yang keenam, membuat alat ukur atau instrumen untuk melihat peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Tahapan terakhir dalam Bagja adalah A. Atur eksekusi. Dengan pertanyaan adalah, yang pertama, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik? Yang kedua, bagaimana pencatatan kemajuan keterampilan berpikir kritis peserta didik? Dan tindakan atau penyelidikannya adalah, yang pertama, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk mengobservasi kelas saya ketika pembelajaran untuk mengetahui peningkatan keterampilan berpikir kritis. Dan yang kedua, dilakukan pencatatan pada instrumen penilaian sesuai dengan rubrik yang dibuat. Berdasarkan tahapan Bagja tadi, maka rencana perubahan yang dibuat untuk mencapai prakarsa perubahan mengembangkan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik, yaitu yang pertama, membiasakan literasi di awal pembelajaran. Yang kedua,
melaksanakan pembelajaran dengan model Problem Based Learning atau PBL. Yang ketiga, melaksanakan diskusi kelas atau brainstorming. Yang keempat, melaksanakan kegiatan observasi. Yang kelima, mengadakan debat antar siswa di kelas. Yang keenam, membuat alat ukur atau instrumen untuk melihat peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.